Oke ya, sekarang materi 7B. Ya, fun fact ini sebenarnya bikin ulang karena yang sebenarnya gue lupa masukin suara. Ya udahlah. Ya sebenarnya gue tuh ngebuat buat belajar pribadi, jadi ya, maksudnya buat gue belajar gitu kan. Cuman taruh di YouTube aja iseng. Nah, wave function atau fungsi gelombang, kalau di ya kebetulan di kimia fisik ini SIK kita bakal make namanya time independent Schrodinger equation. Jadi persamaan Schrodinger yang time independent gitu. Artinya tidak tergantung waktu. Kalau misalnya di jurusan lain mungkin dia tekvis misalnya, itu emang pakai yang time dependent. Tapi kita enggak. Nah, rumusnya itu artinya persamaannya itu kayak gini. Jadi negatif H coret per 2M dc per dx kuadrat ditambah Vx sama dengan E C. Nah, ini fungsi gelombang, ini potensial, dan ini energi. Maka sisi yang di sini tuh kalau ada potensial ya kemungkinan ada energi kinetik ya. Ini bagian energi kinetik. Ya interpretasinya macam-macam, tapi maksudnya ini bisa kita selesain fungsinya, tapi kita lanjut dulu. Nah, karena sebenarnya ya tadi gue bilang interpretasinya bisa macam-macam, tergantung siapa yang interpretasiin. Buat di kimia kita pakainya namanya Born interpretation. Jadi interpretasi Born. Interpretation. Oke. Nah, eh kata orang ini, Max Born, interpretasi dia tuh kalau, nah mungkin sebenarnya ini ya, ada pertanyaan kenapa kita harus pakai wave function gitu. Karena kita udah nggak bisa ngungkapin partikel dengan jelas posisinya di mana dan lain-lain. Jadi intinya kita harus pakai wave function lah ya. Mungkin kalau penjelasan why bangetnya di Google mungkin bisa ngejelasin lebih baik ya. Mungkin tinggal cari aja why should we use wave function in quantum. Quora gitu, tambahin Quora biar yang jawab orang Quora. Karena orang Quora tuh pinter-pinter. Tapi kalau mau tahu jawaban lebih detailnya, lihat di Quora aja. Nah, dan ya karena pasti penjelasannya nggak terlalu susah lah. Kalau susah baru mungkin gue jelasin. Nah, jadi Born itu bilang kalau misalnya sebuah fungsi gelombang dari sebuah partikel punya nilai C, ya kan kita gini ya, fungsi gelombang misalnya cos X. Berarti kan nilainya itu C ini kan. Kayak Y lah fungsi gelombang tuh. Tapi kita pakai C gitu. Nah, maka kebolehjadian atau probability of finding the particle between X. Jadi kebolehjadian atau probability mencari X, mencari partikel di antara X dan X plus DX adalah proporsional terhadap ini si kuadrat dx. Ya kalau mau tulis ini kayak ini baik banget kalimat dah kata-kata. Itu sebenarnya kayak gini ya. Jadi P ini lambang proporsional ya, bukan alfa. Ya semoga kalian tahu itu si kuadrat dx. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, ya ini ada definisi lagi dari Born. Kalau yang ini tuh namanya probability density gitu. Rapat kebolehjadian. Probability density. Kayak gitu. Nah, gimana ya? Ini kan kalau sumbu X ya, kalau pada sumbu X. Secara umum sebenarnya ditulisnya kayak gini. Si kuadrat dia tahu. Nah, tahu tuh maksudnya apa? Itu artinya bisa koordinat apa aja ya dan dimensi berapa aja. Kalau misalnya kita mau 3 dimensi, tahu ini kita ubah jadi dx, dy, dz gitu.
Kalau mau 2 dimensi dx dy, kalau mau 1 dimensi dx aja. Kalau mau pakai polar juga harusnya bisa. Kayak gitu. Tapi ya itu nanti lah kita bahas pas kita ketemu aja. Nah dari sini ada lagi istilah ya. Hmm, mungkin ini gue nggak terlalu banyak. Oh ada yang mungkin yang oh belum deh, belum pernah gue jelasin. Kalau kita gambar grafiknya, soal kayak gini. Aduh, parah. Bentar. Coba ya, semoga ini gambar grafik lebih bagus. Salah. Ya pokoknya gini lah ya. Nah, misalnya ini fungsi gelombangnya. Sebenarnya ini bukan fungsi gelombangnya, tapi udah si kuadrat gitu. Misalnya ini si kuadrat. Terus kita di sini punya x, di sini x plus dx. Nah ini kan ada suatu region ini ya. Tapi sebenarnya region ini lebih kecil banget ya, karena ini kan dx. Ingat di kalkulus dx tuh kecil banget. Cuman ya gue gambarnya gede gitu. Nah ini kalau ditanya probabilitasnya itu kan sebenarnya luas daerah ini ya. Ya luas daerah ini kan tinggal dikali doang. Jadi makanya rumusnya kayak gini. Ya walaupun nanti ada penjelasan tambahannya, tapi sementara anggap gitu dulu. Nah terus ada lagi istilah namanya simpul atau node. Jadi simpul atau node. Itu tuh simpelnya adalah saat si sama dengan 0. Udah gitu aja sih definisinya. Itu disebutnya simpul. Artinya kalau nilai C-nya 0, pasti keboleh jajanannya juga 0 kan. Jadi di simpul tuh kita nggak bakal nemuin partikel gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya sekarang normalisasi. Ini masih istilah-istilah ya. Kalau mau ditanya aplikasi dari semua ini tuh sebenarnya nanti di 7D DEF harusnya. Tapi jadi ini masih kayak alat-alat gitu. Nah, ini normalization. Normalisasi. Nah, normalisasi ini tujuannya untuk mencari konstanta normalisasi. Lambangnya N. Nah, kenapa kita perlu nyari konstanta normalisasi? Jadi kayak gini. Kita lihat lagi persamaan Schrödinger. Rumusnya itu kan min h coret kuadrat per 2m d c kuadrat d kuadrat c per dx kuadrat ditambah v sama dengan e c. Nah, ini kayak gini. Kita tuh bisa kali dengan n gitu. Kita bisa pakai n. Artinya gini ya, kalau kita pakai ini sama kita misalnya makainya NC gitu. Dia tuh bakal sama aja kayak C gitu hasilnya. Karena kita bisa coret N-nya di dua ruas ini. Di ruas ini dan di ruas ini. Nah, makanya kita perlu cari sebenarnya dia tuh ada konstanta nggak sih depan ininya. Di depan fungsi gelombangnya. Nah, makanya kita lakuin yang namanya normalisasi. Misal, kita punya fungsi gelombang dengan yang punya konstanta depannya, jadi NC gitu. Kalau kita masukin, nah oke, ini dulu ya pertama NC. Nah, kita lihat lagi di fungsi ini. Fungsi ini, yang ini, kan ini tuh keboleh jadian ya, atau probabilitas. Nah, dia itu kan kalau mau nyari keboleh jadian, totalnya itu, kan luas daerah ini, itu pasti satu kan nilainya. Totalnya, karena namanya peluang, kalau kita jumlahin semua, jadi satu. Nah, cara nyari luas seluruh daerah ini, itu kan pakai integral. Nah, panjang daerah ini, itu kan dari min taiga sampai tahingga. Karena ya kita boleh X berapa aja kan, kita nggak ngasih batas. Kecuali kita batasin dari misalnya 0 sampai L. Tapi ini kan kita nggak batasin kan, makanya dia dari min tahingga sampai tahingga. Nah, akhirnya kita tahu kan cara nyari, ya kita tulis dulu ya yang kita tahu. Ingat untuk si kuadrat dx, ini ada mutlaknya ya. Kenapa ada mutlaknya itu nanti.
terus ini min hingga, sampai tak hingga, itu sama dengan 1. Nah, ingat di sini kita tulis itu sebenarnya ada n-nya ya, kayak gini. Nah, makanya ini kita tulis ulang, dia jadi kayak gini. Integral min tak hingga n kuadrat si kuadrat dx dengan 1. Nah, dari sini kita bisa ubah persamaannya jadi n sama dengan 1 per, ya integral ini min tak hingga si kuadrat dx pangkat setengah. Itu kalau disuruh nyari konstanta normalisasi. Nah, gimana kalau misalnya kita mau 3 dimensi dx, dy, dz? Ya kita harus nulis 3 integral gitu. Yang masing-masing kayak gini, ini tambahin sendiri atau hingga si kuadrat dx. Sini ada n kuadratnya. Ini dx, dy, dz sama dengan 1. Baru nanti kita beresin. Nah, ini ribet kan nulis kayak gini. Makanya kita pakai yang lebih umum aja. Jadi kita tulisnya kayak gini. Si kuadrat d tau sama dengan 1. Simpelnya kayak gini. Sebenarnya ini udah kita definisiin kalau ini tuh emang integralnya sesuai batas. Batasnya berapa. Kalau batas yang nggak disebutin berarti min tak hingga. Kalau disebutin misalnya panjangnya L, berarti 0 sampai L kayak gitu. Nah, terus d tau ini sama kayak yang di atas, dia bisa jadi berapa aja. Maksudnya bisa jadi dx, dx dy, dx dy dz, tergantung dimensi kita berapa. Nah, ini untuk normalisasi itu sebenarnya gini doang. Nah, dari sini juga kita bisa nanti, nggak tahu ya ini tiba-tiba ada, tapi kita akhirnya kita bisa buat persamaan. Kalau tadi kan ini masih proporsional ya, belum sebanding. Kalau di sini kan dibilangnya probabilitasnya proporsional. Kalau sekarang kita bisa bilang probabilitasnya itu sebanding dengan, jadi P sama dengan integral batas atas, batas bawah, si kuadrat dx. Nah, tapi si kuadrat ini yang udah dinormalisasi. Sudah dinormalisasi. Kayak gitu. Nah, fungsi gelombang ini ada syaratnya. Syaratnya ada 4. Sebuah fungsi bisa disebut sebagai fungsi gelombang. Itu syaratnya ada 4. Yang pertama, single value. Artinya nilainya tuh tunggal. Yang kedua, continue. Yang ketiga, bernilai hingga. Tidak bernilai tak hingga pada daerah hingga. Oke. Tidak bernilai tak hingga pada daerah hingga. Yang keempat, punya turunan pertama continue. Jadi first turunan continue. Single value tuh maksudnya grafiknya nggak boleh kayak gini. Kalau kayak gini x-nya punya 2, 1x punya 3 nilai kan malah di sini. Terus continue, ya continue gitu kan. Bernilai nggak ada bernilai, tidak bernilai tak hingga ya. Artinya dia nggak boleh punya asimtot misalnya kayak gini. Ini kan tak ada tak hingga ya. Menuju tak hingga ini nggak boleh. Terus turunan pertama juga harus continue. Ya kurang lebih itu aja batasan dari atau syarat sebuah fungsi bisa jadi wave function. Nah, batasan ini yang ngebikin kalau fungsi gelombang itu terkuantisasi. Jadi karena ada batasan ini, maka fungsi gelombang terkuantisasi. Kalau nggak ada batasan ini, ya nggak terkuantisasi. Ya itu simpelnya 7B sebenarnya gini doang sih.